Emisi gas karbon adalah salah satu faktor utama di balik pemanasan global dan perubahan iklim yang dihadapi dunia saat ini. Setiap sektor industri, pemerintah, perusahaan, hingga individu memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurangi emisi karbon. Dalam upaya ini, muncul sebuah filosofi yang kuat dan sederhana namun mendalam, yakni bahwa pengurangan emisi bukan hanya soal angka dan target, melainkan soal menjaga keseimbangan alam, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah sadar dan bijak dalam interaksi manusia dengan alam. Penurunan emisi karbon berakar pada konsep keseimbangan ekologis, yaitu hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan lingkungan alam. Setiap tindakan yang diambil manusia, baik di sektor industri, transportasi, maupun gaya hidup sehari-hari, memiliki dampak pada ekosistem. Ketika karbon dioksida, CO, dan gas rumah kaca lainnya dilepaskan secara berlebihan ke atmosfer, keseimbangan ini terganggu. Akibatnya, suhu bumi meningkat, dan perubahan iklim mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Filosofi penurunan emisi karbon menekankan bahwa kita harus berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial dengan menjaga ekosistem agar tetap sehat. Pengurangan emisi karbon tidak hanya mengurangi risiko perubahan iklim, tetapi juga memperpanjang masa hidup ekosistem yang menopang kita. Dengan kata lain, menjaga keseimbangan adalah cara kita untuk menghormati dan melestarikan kehidupan di bumi. Konsep keberlanjutan adalah salah satu pilar utama dalam filosofi penurunan emisi karbon. Keberlanjutan berarti mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap generasi yang akan datang. Pengurangan emisi gas karbon tidak hanya memberikan dampak positif untuk saat ini, tetapi juga bertujuan untuk mengamankan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi bersih, kita tidak hanya membantu memerangi perubahan iklim, tetapi juga memberikan warisan yang baik bagi anak cucu kita. Filosofi ini mengajak setiap individu dan organisasi untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi jangka panjang, dan bahwa keberlanjutan adalah cara kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Penurunan emisi karbon bukanlah tugas yang bisa diemban oleh satu pihak saja. Prinsip tanggung jawab bersama dalam filosofi ini mengingatkan bahwa semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga individu, memiliki peran penting dalam mengurangi emisi karbon. Setiap tindakan kecil, seperti mengurangi penggunaan listrik, beralih ke transportasi ramah lingkungan, atau mendukung produk lokal, dapat berdampak positif jika dilakukan bersama. Prinsip tanggung jawab bersama juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Program-program seperti Kesepakatan Paris, Paris Agreement, adalah contoh nyata di mana seluruh negara sepakat untuk mengambil tindakan kolektif demi menurunkan emisi karbon. Dengan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan menghadapi krisis iklim dengan lebih efektif. Filosofi penurunan emisi karbon mendorong kita untuk menyadari carbon footprint atau jejak karbon kita sendiri. Jejak karbon adalah jumlah total emisi karbon yang dihasilkan oleh individu, perusahaan, atau kegiatan. Dengan memahami seberapa besar dampak aktivitas kita terhadap lingkungan, kita bisa lebih bijak dalam membuat keputusan yang berkelanjutan. Kesadaran ini juga mendorong kita untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, pemilihan produk yang lebih sedikit menghasilkan emisi, hingga konsumsi energi yang bijaksana,
semua ini adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi jejak karbon kita. Dengan memiliki kesadaran terhadap jejak karbon, setiap orang dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi global. Transisi energi adalah elemen kunci dalam filosofi penurunan emisi karbon. Penggunaan bahan bakar fosil merupakan sumber utama emisi karbon di dunia. Oleh karena itu, filosofi ini mendorong transisi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Energi terbarukan menawarkan solusi yang bersih dan berkelanjutan untuk kebutuhan energi manusia tanpa menghasilkan emisi karbon yang berlebihan. Dengan beralih ke energi terbarukan, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan membangun masa depan yang lebih hijau. Transisi energi tidak hanya memerlukan dukungan dari pemerintah dan industri energi, tetapi juga partisipasi masyarakat melalui pemilihan sumber energi yang ramah lingkungan. Filosofi penurunan emisi karbon juga mengakui pentingnya teknologi dan inovasi dalam mencapai tujuan dekarbonisasi. Inovasi seperti mobil listrik, teknologi penyimpanan energi, dan metode penangkapan karbon adalah contoh teknologi yang dapat membantu mengurangi emisi karbon. Inovasi tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi hijau harus terus didorong agar kita dapat menemukan solusi yang semakin efektif untuk mengurangi emisi. Selain itu, teknologi juga membantu dalam hal edukasi dan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya penurunan emisi karbon, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya ini. Salah satu tantangan terbesar dalam penurunan emisi karbon adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Filosofi ini mendorong manusia untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mengadopsi prinsip reduce, reuse, recycle. Pola konsumsi yang berlebihan menciptakan permintaan tinggi terhadap produksi barang, yang pada gilirannya meningkatkan emisi karbon. Dengan mengurangi konsumsi barang yang tidak diperlukan dan memilih produk yang lebih berkelanjutan, kita dapat membantu menurunkan emisi karbon yang dihasilkan. Filosofi ini juga menyoroti pentingnya produksi yang lebih hijau di industri. Banyak perusahaan yang kini mulai beralih ke proses produksi yang rendah emisi dan memanfaatkan bahan daur ulang. Dengan menjaga keseimbangan antara konsumsi dan produksi, kita dapat menciptakan ekonomi yang lebih sirkular, di mana sumber daya dipakai dengan bijak dan limbah dapat diminimalkan. Filosofi penurunan emisi karbon adalah pengingat bahwa setiap tindakan kita berpengaruh pada masa depan bumi dan generasi mendatang. Prinsip-prinsip ini mendorong kita untuk menjaga keseimbangan ekologis, mendorong tanggung jawab bersama, mengutamakan keberlanjutan, dan mendukung inovasi untuk menciptakan dunia yang lebih hijau. Dengan pendekatan ini, penurunan emisi karbon bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan keseimbangan, menjaga keberlanjutan, dan memastikan bahwa bumi tetap layak huni bagi semua makhluk hidup. Filosofi ini mengajak setiap orang untuk mengambil peran dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, di mana harmoni antara manusia dan alam dapat terwujud dengan seimbang.